Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Mulanku Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari Paskibraka Labuan Batu Utara Angkatan 2024. Jadi SMA Mulanku itu mengutus 4 siswa-siswi untuk ikut Paskibraka Labuan Batu Utara Angkatan 2024. Siapa aja sih orang yang diutus itu? Kita langsung tanya ya. Hai semuanya. Hai. Apa kabar? Baik. Boleh nggak sih perkenalan dulu, mungkin sahabat-sahabat Mulanku belum ada yang kenal gitu ya kan? Boleh lah kenalan dulu. Mulai dari yang kakak ini. Hai, perkenalkan nama saya Putri Sinti Niana Dewi. Halo, perkenalkan nama saya Andi Niklara Diva Boru Silalahi. Hai, nama saya Muhammad Ibrahim Mufik. Halo, nama saya Kiki Pradana. Oke, udah tahu ya teman-teman. Di sini aku mau tanya tentang Paskibraka ini. Mungkin kan nggak semua orang bisa masuk Paskibraka. Yang paling penting untuk masuk Paskibraka itu apa sih? Kayak persiapannya itu apa aja sampai kalian bisa terpilih gitu masuk Yang pertama Paskibraka? itu sih mental. Mental. Fisik, terus wawasan kebangsaannya, terus nalarnya kayak itu kan ada tesnya kayak integrasi umum sama tes wawasan kebangsaan. Jadi ya itu yang dipersiapkan, harus banyak belajar juga tentang wawasan kebangsaan. Kemudian pun PBB-nya juga diperbaikin Oh. dari langkah tegap, hadap-hadap, terus jalan tepat. Itu ada ukuran tinggi badannya juga ya? Ya jelas ada. Iya. Berat badannya juga enggak? Ada. Oh iya. Kalau untuk cowok minimal 170, kalau untuk cewek 165 cm. Kayak mana sih perasaan kalian bisa masuk gitu, terpilih jadi Paskibraka itu kayak mana sih perasaannya? Wih, seneng lah itu. Sedeng ya? Bangga Bisa, lah, iya. apalagi tengok orang tua gitu kan, Ah. main, terus tak semua lah perasaan ini. Ibra kayak mana perasaannya Ibra? Bangga yang pertama karena bisa bawa nama sekolah juga. Apa namanya? Itu kalian karantina ya? Iya, karantina. Itu karantinanya di mana? Di Hotel Anugrah. Oh, selama beberapa hari? Berapa hari? 12 12 dari 6 sampai 18. Itu di sana ngapain aja sih, boleh lah cerita-cerita pengalamannya di pas karantinanya. Wih, boleh. Itu ya Tapi sebelumnya izin. Mm. Kalau di Paskibra itu nggak semua bisa diceritakan. Oh iya, Jadi ada yang kayak private gitu. nggak apa-apa, yang boleh diceritakan aja. Cak, nih. Ya udah, kalau di karantina ya apa ya, rutinitasnya cuman bangun pagi, pemanasan, stretching, terus senam, baru sholat, habis sholat ya sarapan pagi, terus habis sarapan tuh langsung ke tempat latihan di alun-alun. Tuh latihan. Pagi tuh ya? Iya pagi, habis gitu, habis Setengah 7 itu harus setengah 7 udah sampai sana. sana. Terus udah di sana, ya udah sampai sana langsung apa jogging ya? Iya, jogging 2 putaran. Tapi Terus habis itu nggak dipaksa sih joggingnya kan. Ya, kayak Putri yang nggak bisa Ya, jalan, saya susah jalannya. ya susah lah larinya. Kenapa? Ya karena nggak kuat, Oh. karena nggak kuat gitu. Jadi pelatihnya ngasih keringanan buat jalan gitu. udah habis lari, kita langsung latihan. Latihan aja terus latihan sampai ada lah istirahatnya. Sampai sore ya? Iya, sampai sore sekitar jam 6 gitu. Bisa. Jadi itu dari siang itu juga full di alun-alun atau Full, pulang? full, nggak ada pulang. Ada tempat Makan, istirahatnya gitu? sholat. Iya, ada. tempat istirahatnya. Oh, iya. Sholat. Ada tenda BUMN. nah, itu salah satunya. Itulah apa ya? Apa nama tenda? BNPB. Nah, BNPB, BUMN Club.
Nah, jadi kan kemarin sempat juga ngelihat video Putri itu. Iya. Itu pas acara apa tuh di malam itu? Itu acara pengukuhan. Oh, Sebelum pengukuhan. ngibar itu harus ada pengukuhannya kayak. Apa itu pengukuhan? Pengukuhan itu Resmikan iya diresmikan. Oh. Sebelum mengibar kita diresmikan Iya. dulu gitu. Itu Putri baca apa ya? Baca puisi. Oh iya, kemerdekaan. tentang kemerdekaan tentang kemerdekaan, bukan tentang tentang perjuangan seorang Paskibraka. Oh iya iya. Gimana itu perasaannya? Soalnya kan mungkin banyak yang tahu Putri ini nggak terlalu aktif di sekolah juga kan. Terus kaget tiba-tiba muncul video itu. Itu kayak mana sih perasaannya pas maju ke depan tampil itu? Itu sebenarnya saya tuh nggak pede di depan ngomong di depan orang tuh nggak pede. Itu saya terakhir puisi itu SMP. Itu kayak udah siap, itu udah nggak mau lagi puisi karena nggak berani, malu gitu kan. Tapi tiba-tiba saya ditunjuk jadi pembaca puisi karena sebelumnya itu kurang. Jadi ya udah saya ditunjuk, ya udah karena saya mampu, bagi saya ya udah saya siap gitu kan. Nggak ada penolakan Nggak langsung ada penolakan, siap gitu ya? langsung siap gitu. Iya. Ya udah situ ngapal 2 hari lah, tidurnya lama. Misalnya orang ini udah tidur tapi saya belum gitu. Itulah ngapal terus di kamar. Selama 2 hari. Iya, selama 2 hari. Oh keren ya, 2 hari udah bisa. Padahal itu panjang juga teksnya ya? Panjang. Berapa ya? 6 baitan. Wow, keren, keren. Tepuk tangan dulu. Terus itu Clara ini merupakan pembawa baki ya. Pembawa baki itu gimana sih kok bisa terpilih gitu? Emang utusan atau ngajuin diri atau kayak mana sih itu makanya bisa jadi pembawa baki? Itu mana ya, pas malam pertama kali di karantina itu kayak ada itu ditanyai siapa yang berniat mau jadi pembawa baki. Iya. Jadi ya Clara mau ya Clara maju lah itu. Iya. Waktu itu masih di hotel. Maju, yaudah terus dibilang, terus ditanyai sama pernahnya siapa yang udah ada pengalaman pembawa baki. Rata-rata perempuan yang mau jadi pembawa baki itu udah ada pengalamannya. Cuman kan Clara belum ada karena Iya. belum pernah ikut paskib. Iya. Jadi ya udahlah nggak ada. Tapi kata kakaknya itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa. nanti dicoba dulu. Yaudah terus pas hari pertamanya itu kan latihan alun-alun. Itu langsung dibagi itu hari pertama, hari kedua. Hari kedua itu langsung kayak dibagi peloton-pelotonnya. Terus Clara, Putri sama ada itu satu anak semansa, kami ditempatkan tuh 3 perempuannya di tim inti. Itu pertama belum tahu siapa yang mau jadi pembawa baki. Pokoknya Antara 3 itulah ya. antara 3 itu. Terus itu ya udah latihan terus tiba-tiba disuruh kayak coba kau tangannya gini, kata sambil gini. Ya udah ini udah tahu lah ini mau kemana kan tangannya. Ya udah terus ya sama latihan kayak gini aja. Itu ada bawa apa Pertamanya gitu? nggak ada, pertama cuma tangannya aja gini. Terus baru lama-lama ada tampanya gitu. Terus ada itu di latihan keberapa kali tuh bawa batako di atas. Di atas. Ya pengganti bendera itu batako dulu, dia nggak langsung bendera. Biar seimbang ya. Udah itu berapa hari dilatih jadi itu, ya udah gitu lah. Tapi ada itu satu kesempatan ditukar jadinya. Kenapa ditukar? Kalau menurut Clara ya karena Clara susah ngapal langkahnya, kayak salah-salah gitu mau jatuh, jadi diganti. Itu sebenarnya nggak diganti sih, cuman di rocker kan pembawa baki ada di penaian sama di Penurunan. Jadi kan awalnya pas lama latihan tuh Clara di penaian. Terus katanya gantilah kau di penurunan katanya. Ya udah di penurunan, latihan beberapa kali rupanya nggak jadi penurunan, jadi di penaikan lagi. Terus pas udah kan itu pas mau di penurunan kayak awak kayak udah kayak Nggak apa enak ya ya? kayak gitu lah. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih di penurunan, nggak jadi baki juga ya, is okay. Cuman kan pas udah latihan udah ada harapan gitu kan. Untuk penaikan Jadi, gitu ya. Pas apanya tuh kayak mikir kok penurunan udahlah nggak apa-apa lah gitu, lugowo lah karena udah ya udahlah. Bapaknya pas apa itu nggak jadi diganti ke penurunan, tetap di penaikan lagi. Jadi pas sudah ada dikasih kesempatan lagi ya itulah dibetul-betulkan betul langkahnya, betul-betul dihitung biar nggak jatuh-jatuh, biar pas. Oh, emang itu langkahnya ada hitungannya ya? Ya Ya, ada. ada. Kalau nggak sesuai hitungannya itu pasti salah, kayak bisa jatuh gitu. Apalagi yang di kayak ini kan tangga, terus kan Iya. lurus baru tangga lagi. Iya. Situnya yang agak susah lah pas latihannya itu.
Itu kan kalau misalnya bawa baki itu kan nggak boleh nengok-nengok belakang gitu kan. Itu berarti ngapal kakinya itu di situ. Iya, ngapal ya berapa langkah maju, mundurnya juga harus sama langkahnya. Terus tantangan terbesarnya senyum. Harus senyum aja selama itu betul-betul senyum aja selama latihan senyum aja. Jadi nggak capek? Capek lah, malas senyum, susah. Terus suruh senyum aja ya udah itu. Tantangan terbesar. Ibra sebagai apa sih pas di Paskibraka itu? Kalau bisa cerita, saya sebagai pasukan pertama. Kalau di Paskibra namanya itu peleton. Peleton 1. Kalau lebih detail, peleton 1 Sub 2 Banjar 2. Nggak mudeng. Kalau Piki itu sebagai apa di Paskibraka? Sebagai penggerek bendera penurunan itu. Penurunan sama penaikan beda. Gimana sih perasaannya bisa jadi penggeret? Ya pertama itu kan dari masukkan tim inti sama orang ini berdua. Kemudian nggak boleh lebih dari 2 satu sekolah itu kan di situ. Diganti, yang bikin diganti kan, diganti dari apa? Diambil dari peloton 1. Jadi Piki tukar ke peloton orang Ibra. Sampai situ kan kok ditukar lagi. Padahal pingin kali jadi penggerek gitu kan. Rupanya tengok-tengok kan yang penggantinya itu nggak paling bagus ya. Baik panggil lagi gitu. Siap. Dipanggil lagi ya. Kemudian dia dipanggil lagi kan, dipanggil lagi disuruh nyoba lagi. Nah, baru ditetapkan lah itu kan. Di situ jadi Vicky di situ tetap jadi ikut jadi Penggeret. Pas latihan itu kan, latihan penurunan itu. Pertama itu di sebelah kanan sebagai penggulung bendera. Cuman karena pas mau nangkep bendera ini bisa. latihan itu banyak angin. Oh. Gak kena. Jadi itu udah lagi kan. Jadi di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini pun pas bukain tali bendera itu. Ya tangan ini makan Geter ya? keramik itu aja lah. Jangan teman gepak gitu. Sakit lah ya. Ya kadang kena, kadang enggak gitu aja. Emang itu dalam Paskibraka itu bisa diganti lagi posisi diganti lagi gitu ya? Ya kayak Putri itu tinggal beberapa hari lagi tuh ditukar jadi Amin puisi. 3. Iya kayak puisi kan. Itu Amin 3 atau Amin 3? Amin 4, Amin 3. Amin 3 gitu. Amin 3 Ditukar. Oh berarti Makanya pertama buru-buru ngapalnya. pertamanya bukan Putri Bukan berarti? Putri, jadi ya udah. Makanya diganti lagi ya? Buat Baki pun bisa juga pas sudah mau haminnya bisa ya Diganti. ditukar. Bahkan Karena emang nggak bisa. Amin 2 jam aja bisa ditukar. Pas mau main Kayak juga bisa. pengalaman tahun iya. lalu gitu. Kayak itu dantonnya tuh ditukar. Ditukar? Ditukar. Itu pas latihan itu danton penaikan sama penurunan itu Beda? beda. Ih, kayak mana itu perasaannya ya kan bisa ditukar-tukar kayak gitu? Makanya jangan itu belum bisa sombong pasti. Maksudnya ya belum bisa jangan sok kali gitu. Pas pasti udah bisa digeser. awap bawa baki terus bisa aja diganti posisinya gitu ya kan? Pasti kan kalau Paskibraka itu ini apa namanya harus hitam ya kan? Kalian nggak apa-apa hitam kan? Setahu kami kan Clara sama Putri putih gitu kan. Terus itu Ibra juga lumayan kulitnya. Terus kayak misalnya mikirnya gini nggak sih kayak nggak mau lah nanti hitam nanti entah apa gitu nggak cantik lagi tak kayak gitu-gitu. Nggak ada pikiran ke situ ya? Ada sih, cuman pas sudah latihan kayak agak belang tuh kayak wih belang. Ngeluh ya? Kalau pacahan kayak kok pemandi kayak wih belang. Tapi kan menyebarkan merah putih. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kayak ih belang ih susah. Tapi Tapi udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Waktu datang itu yang hitam. tapi kan nggak ada perubahan. Saya latihan selama beberapa hari kan kok makin hitam gitu. Tengok badan pun siap mandi kok belang kali. Iya, tapi kan di Bali itu kan ada Rasa Terbayarkan. terbayarkan. Apa sih apa namanya buat mungkin kakak adik-adiknya nanti adik-adik kelasnya pengen nyoba apa sih kayak motivasi buat masuk Paskibraka itu boleh nggak ngasih motivasinya gitu biar nggak takut atau kayak mana gitu. Yang pertama itu yang nyiapin mental, fisiknya juga itu jangan takut gitu. Kayak jangan takut lah misalnya kalau nanti pelatihnya gini kan pikiran langsung sana gitu. Iya. Jangan dipikirin sampai sana gitu.
Jadi ikuti aja alurnya, mengalir aja gitu. Mana duluan ini? Apa yang kita nggak tahu kan dalam itu sebelumnya apa. Kayak Iya. ada rasa takut, rasa nggak berani, rasa deg-degannya. Tapi pas setelah kita masuk, itu pasti kalian nggak ngerasain hal itu. Pasti rasa itu kayak seneng, bahagia gitu lah pokoknya. Pokoknya rasa takutnya itu hilang, nggak ada. Kayak berbeda sama ekspektasi kita. Nggak seburuk itu. Terus kayak untuk adik-adik saya mau seleksi dari sekarang, dari jauh-jauh bulan udah disiapkan fisiknya. Soalnya kan apa ya, kayak misalnya tingginya kurang tuh udah cobalah renang-renang biar nambah tingginya. Jangan pas misalnya berapa minggu mau tes baru renang, nggak bakal naik itu. Jadi dari jauh-jauh hari dipersiapkan. Berarti Biar ini apa namanya, kalau mau nyoba itu jangan kayak ikut-ikutan aja lah sama kawan, nyoba-nyoba gitu. Kalau bisa itu Serius. ya betul-betul, kalau mau ikut ya betul-betul diusahakan gitu. Dari hati memang mau. itu pasti kan kalau di Paskibraka itu bukan misalnya dari Kenopen aja, itu berarti kan campur-campur. Sekolahnya juga campur-campur. Itu kayak mana sih beradaptasinya kayak gitu? Nggak ada adaptasi sih. Biasa aja. Enggak, kalau Clara pribadi kan di karantina kan jadi bulu. Bulu tuh apa? Bu Lurah. Bulu itu ada Pak Lurah sama Bu Lurahnya. Ibarat kan itu nama karantinanya kan desa bahagia. Jadi Iya. dalam desa itu kan ada pemimpinnya. Oh, jadi Clara bulunya. Jadi kan wajib hafal nama orang ini semua. Oh, Nama-nama iya. capasnya itu wajib hafal. Ya itu apa ya, hari keberapa itu baru hafal. Hari pertama, hari kedua itu nggak hafal. Karena betul-betul kayak, siapa ini? Iya. Padahal hafal inilah orang-orang ini Iya. sama kayak misalkan dari yang tahu-tahu aja nggak tahu tuh bingung kali kayak mana ngapalnya, sampai di tes nggak hafal-hafal. Cuman lama-kelamaan Tahu karena. hafal sendiri jadinya. Jadi adaptasinya ya menurut kami gampang sih. Karena kan itu kayak hampir 24 jam sama-sama. Ya, gampang adaptasinya. Oke, mungkin podcast kali ini kita akhiri aja. Makasih buat teman-teman Paskibraka yang diutus dari SMA Mulanku. Makasih ya udah ngasih meluangkan waktunya untuk mau di podcast. Yaudah, aku akhiri di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.